Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuyin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Istana Jiuhan hancur, rok darah malam sudah mati, dan hawa dingin yang menyelimuti Jiuhan Feng sepanjang tahun berangsur-angsur menghilang. Ketika masalah itu berlalu, salju tak berujung berguncang, semua kota berguncang, dan dinasti besar, keluarga, dan bahkan pasukan biasa semuanya gemetar. Sejak pemisahan 6 kekuatan di Wastelen Utara, Istana Jiuhan telah berada dalam posisi hegemoni, dan tidak ada yang bisa mengguncangnya. Hari ini, 9 pilek menghilang, dan Wan Jianli. Northern Wastelen akan memperkenalkan era baru. Dalam sekejap, keluarga besar, kota kuno, dan pasukan Zongmen di Wastelen Utara berkumpul ke arah paviliun Wanjian, bahkan para pejuang biasa, dan bergegas ke paviliun Wanjian. Orang-orang ini seperti gelombang, berkumpul dari seluruh dunia untuk membentuk tren tanpa akhir. Dan tempat utama dari tren umum adalah paviliun Wanjian, telah menggantikan Istana Jiuhan dan telah menjadi inti dari Gurun Utara, yang disembah oleh ratusan juta tentara. Faktanya, situasi seperti itu adalah masalah yang biasa. Antara langit dan bumi, tidak ada yang bisa bertahan, tidak peduli seberapa kuatnya, akhirnya akan ada hari pemusnahan, belum lagi, keberadaan Istana Jiuhan, misterius dan dingin, telah diam-diam mengendalikan tanah utara, mencari sumber daya, memeras anak orang, bahkan pembantaian diam-diam. Tindakan tidak adil ini telah lama terkubur jauh di dalam hati para pejuang yang tak terhitung jumlahnya, mereka telah berani untuk marah tetapi tidak berani berbicara. Pada saat ini, kekuatan seperti itu pada akhirnya akan binasa. Lebih penting lagi, kehancuran Istana Jiuhan datang dari tangan paviliun Wanjian. Semua orang tahu bahwa paviliun Wanjian saat ini bukan lagi paviliun Wanjian yang asli, karena Chu Xingyun mengambil posisi sebagai patriark, ia telah memperkenalkan reformasi baru dan mengumumkan sejumlah langkah reformasi, setiap tindakan telah membuat orang banyak mendapatkan. Lebih dari itu, bukan lagi eksploitasi sembarangan, meremas. Saya ingin bertanya, penguasa seperti itu, orang-orang di dunia tidak bisa datang untuk memberi selamat. Hanya sesaat, di mana-mana di Wastelen Utara merasa bahwa semua orang berada dalam gelombang era, tetapi dalam menghadapi gelombang seperti itu, Wan Jiange, protagonis, sangat rendah, bahkan hampir, mereka telah berulang kali mengungkapkan ukuran Istana Dingin 9. Ini sangat misterius. Langkah semacam itu segera membangkitkan rasa ingin tahu orang-orang di dunia. Beberapa orang mengatakan bahwa paviliun Wanjian menderita kerugian besar, dan murid-murid mereka hampir mati, sehingga mereka tidak berani membanting, dan yang lain mengatakan bahwa paviliun Wanjian telah menjadi penguasa Wastelen Utara dan berteriak dengan jijik. Namun, beberapa orang telah memperhatikan bahwa sejak kehancuran Istana Jiuhan, Chu Xingyun, penguasa paviliun Wanjian, tidak pernah muncul di depan dunia. Banyak orang bertanya-tanya apakah Chu Xingyun meninggal di puncak Jiuhan Peak. Lahan utara sangat luas, dan orang-orangnya miliaran. Suara diskusi tidak ada habisnya. Namun, tidak peduli seberapa kacau diskusi ini, Wan Jiange tidak pernah berbicara. Hanya diam-diam mengambil alih sekte besar. Ia terus menerapkan berbagai kebajikan dan bermanfaat bagi semua orang. Tidak sampai setengah tahun kemudian argumen-argumen ini akhirnya tenang, dan orang-orang tampaknya secara bertahap melupakan masalah ini dan mendapatkan kembali ketenangan masa lalu. Bagaimana Istana Jiuhan menjadi punah, orang-orang di dunia masih tidak tahu, tetapi mereka tahu bahwa semua ini tidak dapat dipisahkan dari Chu Xingyun. Di bawah kepemimpinan Chu Xingyun bahwa Wan Jiange dapat bangkit lagi, dan akhirnya menjadi utara tuan tanah gurun. Adapun kehidupan dan kematian Chu Xingyun, semua orang di dunia merasa dengan tulus bahwa ia harus hidup, jika tidak, yang dapat menggantikannya yang bertanggung jawab atas paviliun Wanjian. Waktu berlalu, dan 1 tahun telah berlalu sejak Istana 9 Han dihancurkan. Itu adalah musim dingin bulan ke-12 bulan, salju turun, dan bumi ditutupi dengan lapisan perak, tetapi para prajurit yang berjalan naik turun di kota masih bisa dilihat. Wajah mereka dipenuhi dengan tawa, atau minum bersama, atau petualangan ke gunung tidak menghalangi penanaman karena hawa dingin. Di kedalaman Gunung Wanjian, di dalam halaman yang elegan, cahaya susunan arwah diselimuti di sini, dan salju yang terbang seperti bulu angsa dilawan. Tidak ada dingin di rumah, sangat hangat dan sangat nyaman. Saat ini, sosok berdiri diam-diam di luar halaman. Sosok ini adalah seorang pria muda dengan fitur wajah yang cantik seperti iblis, dengan tepi tajam dan rambut hitam panjang serta mata yang dalam seperti jurang, yang tampaknya membuat orang tenggelam ke dalamnya dan sangat tak terpisahkan. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa wajah pemuda itu pucat, dan napas seluruh orang juga sakit. Dia mengenakan jubah bulu salju putih, menatap ke atas, menatap kepingan salju perak yang jatuh. Saya ingin tahu apakah dinginnya terlalu dalam. Tubuh pemuda itu bergetar dan dia batuk terus-menerus. Dia meraih dan menutupi mulutnya, tetapi tanpa diduga dia batuk lebih banyak. Di tanah bersalju keperakan, ada banyak bunga darah setan.
Tuan Chu, bagaimana Anda keluar dari halaman? Pada saat ini, suara tak berdaya datang dari jauh. Pria muda itu melihat keluar dari pandangan dan melihat dua sosok muncul di sana di salju yang luas, yang satu mengenakan baju besi ungu dan hitam yang berat membawa fangtian dicat tombak megah, dan yang lainnya berpakaian jubah hijau gelap. Postur acuh tak acuh, tampaknya berada di hari kiamat. Terlepas dari Wu Jingsui dan Lin Tianchong, siapa yang akan menjadi keduanya? Cedera itu sedikit lebih baik, dan aku begitu terpana di ruangan itu sehingga aku baru saja keluar dan melihat salju. Chu Xingyun secara alami merasakan kekhawatiran mereka berdua. Setelah meraih untuk menghapus darah dari sudut mulutnya, dia tersenyum ringan pada mereka. Kamu memiliki tubuh hitam dan darah natal, dan tentu saja kamu tidak peduli dengan luka fisikmu, tetapi dua harta besar ini tidak dapat memperbaiki cedera jiwamu. Terlebih lagi, selama pertempuran Jiu Han Feng, jiwamu hampir hancur dan dapat dipulihkan. Kohesi sudah merupakan mukjizat antara surga dan bumi, perlu meditasi dan kultivasi. Bisa jadi omong kosong. Mendengar bantahan Chu Xingyun, Wu Jingsui bahkan lebih kesal. Namun, Chu Xingyun masih tersenyum tipis, dan melihat kembali ke salju dan udara yang luas, matanya memancarkan ingatan. Selama pertempuran Jiu Han Feng, dia terus-menerus mendesak pedang yang mendominasi untuk memotong jiwa. Jiwa sudah hancur pada saat itu, tetapi secara tegas, jiwa yang hancur pada saat itu hanya bagian. Dan bagian jiwa itu adalah jiwa iblis. Sejak iblis lahir, dia telah menempati tubuh Chu Xingyun, bahkan memadatkan penjara hatinya, menahan Chu Xingyun di dalam, sampai saat ketika Sui Liuxiang pergi, dia tidak pernah melepaskan Chu Xingyun. Dengan hancurnya jiwa iblis secara total, penjara jantung tidak ada lagi, dan Chu Xingyun bisa mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Namun, ia dan iblis itu awalnya satu. Setelah keruntuhan iblis, jiwanya juga menderita luka-luka hebat. Saya tidur lebih dari setengah tahun sebelum bangun, tubuh saya sangat lemah. Selain cedera fisik dan jiwa, perilaku kultivasi Chu Xingyun juga lemah karena koma yang berkepanjangan, dan terus melemah. Pada saat ini, hanya berat yin dan yang, dan nafas sangat rapuh. Cedera serius seperti itu, jika bukan karena dia dengan tubuh kayu hitam dan darah natal, dan jiwa-jiwa kuat dari dua dunia, sudah menghilang, dan jiwa tersebar, dan tidak mungkin untuk bertahan hidup. Melihat bahwa Chu Xingyun diam, Mo Wanggong memberi Wu Jingsui tatapan tajam. Pernyataan itu sekarang jelas membangkitkan ingatan sedih Chu Xingyun, yang jelas tidak kondusif untuk lukanya. Kerusakan jiwa sudah sulit diobati, bahkan jika ada kombinasi langka antara langit dan bumi, butuh waktu lama untuk hamil. Cedera jiwa Chu Xingyun sangat serius, dan ia bahkan telah membahayakan daging dan lautan roh. Jika tidak, ia tidak akan tampak mundur. Setelah Chu Xingyun sadar, ia tinggal di Gunung Wanjian selama beberapa waktu. Ia ingin menggunakannya untuk memulihkan tubuhnya. Sayangnya, cederanya tidak membaik. Begitu pikirannya berfluktuasi dengan hebat, atau mengalami kerusakan parah, masih akan sangat berbahaya. Mo Wanggong menatap Chu Xingyun, yang pucat dan tidak bisa menahan nafas diam-diam di dalam hatinya, berpikir tentang bagaimana membuat kata. Di halaman, seorang bayi menangis tiba-tiba datang. Ayah, ayah. Meskipun suaranya tidak jelas, suaranya renyah dan tajam, yang membuat orang merasa nyaman. Wu Jingsui dan Mo Wanggong menoleh, dan melihat seorang bayi cantik mengenakan jaket berlapis kapas putih berjalan keluar dari halaman. Bayi itu berumur sekitar 1 tahun, sepertinya dia baru saja belajar berjalan, langkahnya sedikit gemetar, raut wajahnya sangat indah, dan pipinya merah muda. Begitu dia melihat Wu Jingsui dan Mo Wanggong, wajah bayi itu segera menunjukkan senyuman, dan dia berjalan ke arah mereka dengan lebih cepat. Ketika dia berjalan keluar dari halaman, salju yang jatuh di langit dan bumi tiba-tiba berhenti, bahkan dingin telah mereda. Tanpa sengaja, datanglah ke Paman Mo. Mo Wanggong menunjukkan senyum ramah, buru-buru melangkah maju, memeluk bayi imut itu di tangannya, senyum itu mengerang, dan tidak bisa menghentikan jarahan di hatinya. Bukan hanya dia, tetapi Wu Jingsui, yang tidak tersenyum, juga menunjukkan senyum saat ini, menjangkau untuk menggoda bayi itu, dan membuat lelucon mengoceh di mulutnya. Bayi yang cantik ini bernama Chu Wei. Chu Ben tidak punya niat. Senior Mo, Senior Wu. Pada saat ini, suara Sui Qianyu berdering, dan dia berjalan keluar dari halaman, mengenakan gaun biru, neon, dan napasnya sepertinya berubah, dengan sentuhan rahmat. Dia pertama kali tersenyum pada Wu Jingsui dan Mo Wanggong. Dengan satu tangan, Chu tanpa sengaja membuka tangan kecilnya, dan suara centil yang tajam muncul di mulutnya, seolah dia ingin Sui Qianyu memegangnya. Kamu Nizi kecil, bisakah kamu memberiku wajah kecil orang tua ini? Mo Wanggong bersumpah atas kemarahan Chu Wei, tetapi Chu Wei hanya membaca mulutnya dan tidak membeli akun Mo Wanggong sama sekali. Adegan ini menghibur semua orang, dan bahkan Chu Xingyun menunjukkan senyum pengertian. Qianyu, bawa yang tidak disengaja ke halaman agar tidak membeku. Chu Xingyun batuk beberapa kali dan berkata pada Qianyu, menatap mata Chu yang tidak disengaja, dipenuhi dengan rasa memanjakan yang dalam.
Oke, Sui Qianyu menggemakan tangannya dan mengambil Chu Wui, tetapi dia hanya berjalan beberapa langkah, tetapi berhenti, dan menoleh ke Chu Xingyun, berkata, Tuan, kamu juga harus merawat tubuhmu. Chu Xingyun mengangguk dan menatap Sui Qianyu dan Chu Wuji ke halaman sambil tersenyum di pipinya. Di puncak Jiuhan Peak, Chu Xingyun mati-matian berusaha untuk mempertahankan air dan aroma wangi. Karena keseriusan cedera, ia hampir membeku menjadi patung es oleh salju, dan Ye Qianhan juga diam-diam pergi, meninggalkan Chu tanpa sengaja. Sejak itu, Chu tidak berniat meninggalkan perawatan Sui Qianyu dan tinggal di halaman. Selama setahun terakhir, kehadiran Chu yang tidak disengaja telah menambahkan banyak kegembiraan ke pavilion Wanjian. Semua orang dengan tulus menyukai hal kecil ini, tentu saja, termasuk Chu Xingyun. Melihat air Qianyu dan Chu tidak berniat berjalan ke halaman, Chu Xingyun datang ke pavilion dan duduk. Setiap kali dia berjalan, dia tidak bisa berhenti batuk di mulutnya, warna pucat di wajahnya, seperti salju yang berterbangan. Ada apa denganmu mencari kami kali ini? Wu Jingsui juga berjalan ke pavilion dan bertanya langsung. Pertempuran 9 puncak dingin telah berlalu 1 tahun. Meskipun belum ada perang di Wastelen Utara selama setahun, masih ada kekacauan di berbagai bagian negara itu. Gunung. Chu Xingyun menatap Wu Jingsui dan berkata dengan tenang, di masa lalu, prestise pavilion Wanjian dapat dibangun, dengan demikian menekan kekacauan dan memfasilitasi pelaksanaan reformasi dengan penuh kebajikan. Kedua, aku juga ingin mengambil kesempatan ini untuk secara terbuka meratapi tentara yang tewas dalam perang dan menenangkan orang. Lagi pula, mereka semua mati untuk pavilion Wanjian dan tidak boleh disebutkan namanya di medan perang. Setelah mendengarkan kata-kata Chu Xingyun, mata Wu Jingsui sedikit menyipit. Dia telah bertarung di medan perang selama beberapa dekade, secara alami mengetahui pentingnya masalah ini, dan segera menjawab, serahkan padaku. Yuluo, sosoknya berkedip, berubah menjadi ulat iblis ekstrim sepanjang 1 kilometer, dan menghilang di ujung lain dari langit yang luas. Meskipun pavilion Wanjian menyatukan gurun utara, pada akhirnya, masih ada kurangnya pengumuman publik. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa keraguan. Langkah ini tidak hanya dapat membangun prestise, tetapi juga menenangkan masyarakat. Ini benar-benar melakukan keduanya. Tanpa melihatnya, saya duduk dan tersenyum. Memandang Chu Xingyun. Benar, tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, ekspresinya tiba-tiba sedikit bermartabat. Selama waktu ini, saya mencari di daerah hutan belantara utara, dan saya tidak pernah menemukan keberadaan logam di luar domain. Jika saya terus mencari, saya takut untuk pergi ke daerah lain. Di puncak-puncak Jiuhan, Wu Jingsui, Mo Wanggong dan Lin Tianchong, mereka bertiga mati-matian bertarung melawan 2 wakil utama penguasa istana Jiuhan Palace. Setelah pertempuran redup dan gelap, darah menodai langit. Pada akhirnya, mereka masih dikalahkan dan gagal mengalahkan 2 wakil penguasa istana. Wu Jingsui dan Mo Wanggong hanya bisa menghancurkan 2 wakil penguasa istana dengan cara meledakkan diri Ling Hai, dan Lin Tianchong melakukan hal yang sama. Lei Guang, mati-matian dilarikan ke mati. Wu Jingsui dan Mo Wanggong bukanlah makhluk, tetapi setengah manusia dan setengah tubuh boneka. Jiwa mereka ditekan dalam reinkarnasi surga, dan selama Chu Xingyun tidak mati, mereka dapat dibangkitkan. Namun, Lin Tianchong tidak bisa melakukan ini. Pada saat ini, jiwa Lin Tianchong dibawa ke buku reinkarnasi oleh Chu Xingyun, dan itu belum hilang. Namun, untuk menyingkat tubuh setengah manusia dan setengah boneka, seseorang harus memiliki logam ekstrateritorial, yang sangat diperlukan. Mengingat ini, sejak akhir pertempuran Jiuhan Feng, Mo Wanggong telah mencari logam ekstrateritorial. Namun, gurun utara terlalu tandus, dan selalu tidak ada apa-apa. Di daerah lain di benua yang benar, mungkin ada logam ekstra regional, tetapi itu juga tidak diketahui. Memikirkan hal ini, bahkan Mo Wanggong merasakan keputusasaan. Dia menatap Chu Xingyun, tetapi dia melihat Chu Xingyun duduk di kursi batu, matanya memadat dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun, seolah-olah dia hilang dalam kontemplasi. Salju turun lagi, sepotong demi sepotong, langit tanpa akhir. Pavilionnya sangat indah, tetapi tidak bisa menahan rasa dingin yang pahit. Mo Wanggong sedikit khawatir tentang tubuh Chu Xingyun, dan hanya ingin membuat suara. Chu Xingyun, yang tidak memiliki gerakan sama sekali, tiba-tiba menoleh, dan mata gelap muncul kembali menjadi mang yang dalam dan lembut. Dia berkata dengan sangat serius, Senior Mo, kau pernah berkata namun, asal-usul logam di luar wilayah itu misterius, dan sangat mungkin bahwa itu bukanlah sesuatu dari benua spiritual sejati. Dengan kata lain, apakah logam ekstrateritorial berasal dari dunia lain? Dunia lain. Kata-kata Chu Xingyun membuat Mo Wanggong tertegun. Lalu dia menggelengkan kepalanya dan mendesah, asal-usul logam di luar domain itu misterius. Aku juga mendapatkannya secara tidak sengaja pada saat itu. Adapun apakah itu berasal dari dunia lain, pertanyaan ini, aku tidak bisa jawab kamu. Namun, aku bisa yakin bahwa untuk seluruh dunia, keberadaan benua roh sejati masih hanya tanah tandus, dan ada terlalu banyak hal yang tidak diketahui yang tersembunyi di luasnya.
Sebagai seorang kaisar bela diri kuno, pengetahuan Mo Wanggong tidak di bawah Chu Xingyun, tetapi juga kasus bahwa ia tahu bahwa ada dunia lain di dunia selain benua roh yang benar. Chu Xingyun mendengar ucapan Mo Wanggong, dan matanya bahkan lebih dalam. Dia terdiam dan Yu Feng tiba-tiba berkata, "Senior Mo, aku punya sesuatu untuk meminta bantuanmu." "Kamu bilang." Mo Wanggong melihat ke belakang. 6 kekuatan di Wastelen Utara semuanya diwarisi dari gerbang Star, dan masing-masing kekuatan memiliki sumber Suanjing yang diturunkan. Sekarang, saya telah mengumpulkan 6 sumber Suanjing dan menguncinya melalui induksi sumber Suanjing. Sumber ketujuh sumber Suanjing. Dengan mengatakan itu, Chu Xingyun mengeluarkan sebuah gulungan dari cincin penyimpanan. Setelah dibuka, itu adalah peta yang kompleks dan tidak jelas dengan banyak tanda di atasnya. Itu jelas dan sangat rinci. Ini, tempat terlantar. Mo Wanggong mengambil gulungan itu dan sedikit mengernyit. Jelas, dia mengenali tempat ini. Chu Xingyun mengangguk dan mengatakan tanpa syarat, sumber ketujuh Suanjing berisi jejak sumber gelap. Ketika gerbang peri bintang dihancurkan, benda ini jatuh ke tanah yang sepi. Karena itulah, orang yang ditinggalkan bumi diselimuti kegelapan sepanjang tahun, dan tidak akan pernah ada hari. Selama waktu ini, saya telah membuat anotasi terperinci pada peta. Saya juga berharap Senior Mo akan pergi ke tempat yang ditinggalkan untuk membantu saya membawa sumber gelap Suanjing kembali. Pada akhirnya, Chu Xingyun berdiri dan membungkuk sedikit ke Mo Wanggong. Mo Wanggong buru-buru mengangkat tangannya untuk mendukungnya, dan tersenyum pahit, berkata, "Tidak perlu untuk kesopanan yang berlebihan antara Anda dan saya, karena Anda ingin sumber gelap ini Suanjing, aku akan mengambilkannya untukmu." Mo Wanggong meletakkan gulungan itu ke dalam cincin penyimpanan, dan kemudian dia mengobrol dengan Chu Xingyun untuk beberapa kata lagi. Hanya ketika salju berhenti dia bangkit dan pergi. Ketika dia pergi, dia masih menyuruh Chu Xingyun untuk merawat tubuhnya. Mo Wanggong tersapu ke dalam kehampaan, berkedip menghancurkan langit, dan tanah tiba-tiba bergulung dalam gelombang salju. Chu Xingyun berdiri di pavilion, menunggu sosok Mo Wanggong menghilang, dia menggerakkan matanya ke samping, pikirannya bergerak sedikit, dan kilatan cahaya ungu samar melintas di matanya. Dalam sekejap, suara gemuruh terdengar, dan retakan gelap yang panjang muncul di salju dan langit yang sunyi, dan retakan itu terus menyebar dan terbuka seperti jaring laba-laba, dan akhirnya hancur. Di saluran luar angkasa, Taiksu Ling Piton, yang terbungkus kekuatan ruang, menonjol keluar. Pada saat ini, dia panjang 100 meter, dan napasnya bergulir, meskipun hanya nirvana yang dilakukan, tetapi tubuhnya memancarkan momentum. Dapat menekan langit dan bumi. Tampaknya kekosongan ini, itu, adalah Raja. Chu Xingyun melangkah maju, dan cahaya ungu berayun. Pada saat berikutnya, dia jatuh di kepala Taiksu Devouring Piton, dan sedikit terbatuk dengan tangan menutupi mulutnya, dan berkata dengan suara kecil, "Ayo pergi." Taiksu menggigit roh ular sanca dan Chu Xingyun berada di hati yang sama, secara alami mengetahui apa yang dipikirkan Chu Xingyun, itu menatap Chu Xingyun dengan khawatir, lalu menghela nafas tanpa daya, sosoknya bengkok, dan dia tersapu ke dalam kegelapan di antara saluran ruang angkasa. Menunggu tubuh ular virtual untuk benar-benar tenggelam ke dalam saluran ruang angkasa, dan ruang ganas retak, seolah-olah tidak pernah muncul, menghilang seketika tanpa jejak. Langit dan bumi kosong, kembali tenang lagi. Jauh di dalam wilayah salju tak berujung puluhan ribu mil jauhnya dari Gunung Wanjian, tempat ini diselimuti oleh kedinginan, cuaca beku di mana-mana, dan salju beterbangan di seluruh langit. Di sebuah lembah terpencil, tertutup oleh embun beku dan embun beku, tidak ada napas kehidupan, dan tidak ada tumbuh-tumbuhan, dan di tengah lembah, di dataran tandus, sebatang pohon layu-layu berdiri di sana. Kayu mati telah lama kehilangan vitalitasnya. Cabang kristal es menggantung di cabang. Angin dingin menyapu, kristal es bergoyang dan bertabrakan. Pada saat berubah menjadi puing-puing, mereka dibekukan lagi oleh es. Tidak ada yang lain. Di bawah kayu mati, seorang wanita duduk di ujung. Wanita ini pada usianya, fitur wajahnya sempurna dan sempurna, sepasang willow sedikit kental, mengungkapkan perasaan dingin dan glamor yang menyentuh. Sulit dikatakan. Namun, itu adalah wanita yang sangat aneh. Pada saat ini, mengandalkan batang kuning, kepala siput terangkat melihat kejauhan dengan kebingungan, tidak ada jejak gerakan, tidak ada suara, tubuhnya sudah tertutup kepingan salju perak, seolah-olah dia telah menjadi bagian dari kayu mati, satu persatu. Nafas memudar. Hah, Pada saat ini, wanita itu sepertinya merasakan sesuatu, matanya yang kosong tiba-tiba membeku. Kilatan cahaya dingin ungu samar melintas, dan dalam kehampaan tidak jauh di depan wanita itu, ribuan es ungu pudar mekar, segera menyegel es di sana dan memadamkan semua vitalitas. Namun, embun beku baru saja turun, tetapi kekosongan itu bergetar hebat dan satu demi satu keretakan ruang muncul satu demi satu, menghancurkan es ungu pudar dan menghancurkannya, dan bahkan dingin yang mengerikan yang meresapi padang belantara lembah pun hilang. Kamu dan aku belum melihatmu dalam waktu yang lama, mengapa kamu harus memberikan tangan yang berat ini? Di saluran luar angkasa, sebuah suara yang sedikit lemah keluar.
Chu Xingyun berjalan keluar dari saluran luar angkasa, kakinya menyentuh tanah, dan tangannya mengencang pada jubah bulu putih bersalju, wajahnya yang pucat dan sekarang jejak darah naik, dan napasnya berangsur-angsur menjadi tidak teratur. Apakah kamu terluka? Wanita itu merasakan kelemahan Chu Xingyun, kilatan cahaya aneh melintas di matanya, dan bertanya tanpa sadar. Namun, begitu komentar ini sampai ke tanah, dia membuat dengungan dingin lagi, matanya tertutup lagi, dan dia tidak lagi menatap Chu Xingyun. Dia bahkan berkata dengan acuh tak acuh, sejak Jiu Hanfeng mengucapkan selamat tinggal Anda dan saya orang asing. Saya tidak peduli bagaimana Anda menemukan tempat ini, atau Anda. Apa tujuan dari datang hari ini, semua ini tidak ada hubungannya dengan saya. Tolong kembali. Setelah wanita itu selesai berbicara, tangan gioknya melambai, dan jalan es kuno mengembun dari udara tipis, memisahkannya dari Chu Xingyun, tampaknya ingin agar Chu Xingyun pergi. Namun, jika kita mengamati masa lalu dengan hati-hati saat ini, meskipun jalan kuno es ini berhenti di depan Chu Xingyun, rasa dingin yang menggigit tidak menyentuh Chu Xingyun sama sekali, seolah-olah itu adalah wanita yang melakukannya dengan sengaja. Jalan es kuno terkondensasi di depan Chu Xingyun. Meskipun dingin tidak menyerang tubuh, itu menyebar di sekitar hutan belantara, menyebabkan suhu seluruh ruang turun tiba-tiba, kepingan salju berubah menjadi kristal es, dan mereka jatuh pada keduanya. Chu Xingyun dan Ye Qianhan masing-masing berdiri di satu sisi, dan mereka semua diam, yang pernah menyebabkan ruang menjadi sunyi. Batuk. Pada saat ini, batuk terus-menerus terdengar tiba-tiba. Wajah Chu Xingyun dipenuhi rasa sakit, dan tangannya terulur dan mengeluarkan sebotol kendi dari cincin penyimpanan. Ketika roh pahit mengalir ke tenggorokannya, ekspresi menyakitkan di wajahnya berangsur-angsur berkurang, tetapi pada saat yang sama, suara batuk menjadi lebih dan lebih cepat, dan setiap gema bergema di padang belantara terbuka keras. Ye Qianhan diam-diam membuka matanya dan melirik Chu Xingyun. Dia merasakan sakit tiba-tiba. Dia membuka mulut dan ingin melakukan penyelidikan, tetapi tidak ada celah. Tangan yang disembunyikan dalam jubah itu mengepal, seolah-olah berjuang terus-menerus. Jangan khawatir, aku tidak akan menunda kamu terlalu banyak waktu. Keadaan berjuang Ye Qianhan, Chu Xingyun menatap matanya, tetapi tidak ada istirahat, hanya untuk melihat bahwa ia menyapu roh mulutnya dengan beberapa usaha, dan langkah kakinya sebelumnya, keluarkan gulungan hitam dan letakkan perlahan di tanah yang dingin. Melihat ini, tatapan Ye Qianhan sedikit menyempit, bertanya-tanya apa maksud Chu Xingyun. Tulang es Wudian, yang diwarisi pada zaman kuno, hanya bisa dibudidayakan oleh keturunan Kaisar Tulang Es Wu. Dibelenggu oleh keadaan, menjadi kaisar yang kuat. Namun, ketika berlatih Bon-Bon Warrior, prajurit itu tidak hanya memasukkan dingin ke dalam daging dan sumsum tulang, tetapi juga menembus ke dalam jiwa. Seiring waktu, dingin ini akan membekukan jiwa, menyebabkan cedera yang tidak dapat diperbaiki orang yang serius, bahkan, dia mati karena pembekuan jiwanya. Ketika Chu Xingyun berkata di sini, suaranya berhenti sedikit, matanya bertemu dengan tatapan Ye Qianhan, dan dia berkata dengan suara yang kental, kamu baru saja berlatih aturan seni bela diri tulang es, dan dingin belum menembus ke dalam jiwa, yang mencatat seni bela diri tulang es yang sempurna, Anda berlatih sesuai dengan metode di atas, Anda dapat menghindari kerusakan pada roh. Fenomena jiwa. Serangkaian suara keluar dari mulut Chu Xingyun, membuatnya batuk beberapa kali lagi, tetapi pada saat ini Ye Qianhan, matanya besar, dan wajahnya berubah menjadi warna yang kaya dan luar biasa. Kamu, bagaimana kamu bisa tahu ini? Akhirnya, Ye Qianhan berbicara lagi, dan suara itu sangat terkejut. Pada awalnya, Ye Qianhan dikirim ke gua es yang sangat dingin oleh pakaian salju malam, dan dinginnya hampir osmotik, hampir membeku menjadi patung es, tetapi tepat ketika dia akan menyerah, sebuah prasasti yang tidak dikenal tiba-tiba muncul di dinding batu gua es. Yang lebih mengejutkan Ye Qianhan adalah dia bisa memahami prasasti-prasasti ini, dan sekilas, sekumpulan buku seni bela diri segera muncul dalam benaknya, dan itu membuatnya memiliki resonansi yang kuat. Serangkaian fenomena aneh membuat Ye Qianhan melupakan kedinginan. Dia segera mulai berlatih seni bela diri klasik. Setiap kali itu menjadi berat, kedinginan di gua es dikendalikan olehnya untuk satu titik, dan dia tidak bisa lagi membahayakan hidupnya. Pada saat itulah Ye Qianhan tahu dari seni bela diri klasik bahwa buku itu bernama Bingku Wudian, yang diwarisi dari Bingku Wu yang misterius, dan hanya keturunan Bingku Wu yang dapat berlatih Bingku Wushu, kalau tidak mereka semua akan mati. Melalui pelatihan seni bela diri tulang es, Ye Qianhan melakukan transformasi besar pada napas tubuh, dan berhasil menembus belenggu gua es yang sangat dingin, melihat matahari lagi, dan mendapatkan kebebasan yang dirindukan. Namun, dalam semua ini, Ye Qianhan tidak pernah memberitahu orang kedua, mengapa Chu Xingyun tahu dengan jelas. Terlebih lagi, ia benar-benar menyempurnakan kelemahan Binggu Wudang dan menjadikan Binggu Wudang benar-benar sempurna. Ini benar-benar sulit dipercaya. Chu Xingyun menghadapi Ye Qianhan penuh keraguan, dan tidak menjawab dengan suara keras, masih membuat beberapa suara batuk. Bahkan, di puncak Jiuhan hari itu, Chu Xingyun melihat Ye Qianhan sejenak, dan dia tahu bahwa Ye Qianhan memang adalah keturunan dari Icebone Emperor Wu, dan yang terakhir sudah mendapatkan Icebone Wudian, berlatih seminimal mungkin.
ke dalam dunia. Alasannya sangat sederhana, yaitu jubah ungu tulang es di tubuh Ye Qianhan. Binggu Zipao, seperti seni bela diri Binggu, diwarisi dari Kaisar Binggu, keduanya bergantung satu sama lain dan tidak pernah terpisah. Dari sini, identitas Ye Qianhan dapat disimpulkan. Adapun kekurangan penyempurnaan seni bela diri tulang es, masalah ini harus ditelusuri kembali ke kehidupan sebelumnya. Di masa lalu, Chu Xingyun melahap roh seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya yang kuat dengan kekuatan latihan yang tidak disebutkan namanya. Klasik seni bela diri yang ia pelajari tak terhitung banyaknya, dan wawasannya luas. Karena alasan ini, keturunan Binggu Wu Huang telah berulang kali meminta Chu Xingyun untuk membantunya meningkatkan Binggu Wudian. Peristiwa ini telah berlalu selama hampir 100 tahun, dan bahkan Chu Xingyun telah sedikit lupa. Ketika dia melihat jubah es tulang ungu di tubuh Ye Qianhan, dia mengingat semuanya, dan dia hanya bisa menghela nafas. Dari titik ini, dapat juga dijelaskan bahwa Ye Qianhan melanggar aturan pada hari itu, mengandung anak Chu Xingyun, tetapi Ye Xuesang tidak pernah menembaknya, tetapi hanya menutupnya di gua es yang sangat dingin untuk introspeksi. Jelas, Ye Xuesang sudah lama mengetahui identitas Ye Qianhan, bukan saja dia tidak mengungkapkannya, dia bahkan mengambil kesempatan untuk menjadikannya seorang murid, dan ingin melatih Ye Qianhan menjadi budak yang paling setia, biarkan dia mengemudi. Melihat Chu Xingyun diam, ekspresi terkejut di wajah Ye Qianhan hanya sedikit demi sedikit ditekan. Pada saat ini, dia tidak merasa kesal. Sepasang mata ungu dan ungu mengembang, dan tiba-tiba tampak terpesona. Ketika saya berada di kuil Qixing, itu adalah Ye Qinghan yang misterius, dalam, dan sangat menarik perhatian Ye Qianhan. Pada saat ini, perasaan ini muncul lagi, membuat jantungnya berdetak kencang. Apakah kamu melakukan ini untuk mengkompensasi saya setelah merenungkan dalam waktu yang lama? Ye Qianhan menarik napas dalam-dalam, dan ada suara yang menghantui di mulutnya. Mendengar kata-kata itu, Chu Xingyun terdiam beberapa saat. Dia perlahan mengangkat botol pinggul di tangannya dan menuangkan beberapa tegukan roh ke dalam mulutnya sebelum menjawab dengan lambat, kamu adalah ibu yang tidak disengaja setelah semua. Tidak disengaja, ada sedikit kebetulan di hati Ye Qianhan. Ketika dia mendengar dua kata ini, tubuhnya bergetar hebat dan ada tawa kecil di sudut mulutnya. Tanpa sengaja, Chu tidak punya niat, Chu Ben tidak punya niat. Yang bagus. Setelah serangkaian kata-kata mencela diri sendiri, satu demi satu dari mulut Ye Qianhan, suara itu menjadi semakin cemas dan mengejek. Pada akhirnya, Ye Qianhan berdiri tiba-tiba, matanya menatap Chu Xingyun dengan panik, dan giginya menggigit bibir merahnya dengan erat, seolah-olah menghabiskan seluruh energinya, dia mengeluarkan suara keras. Dia berkata, Chu Xingyun, aku hanya bertanya, dalam hatimu, apakah kamu pernah benar-benar mencintaiku? Suara tiba-tiba membuat Chu Xingyun tertegun sejenak. Dia menatap Ye Qianhan dengan wajah gila, dan tiba-tiba berhenti berbicara seperti ayam kayu berdiri di tempat. Roh-roh dalam kendi itu tergelincir dan menyentuh tanah, berubah menjadi kristal es yang jernih, suaranya halus tetapi pada saat itu bening seperti bel. Ye Qianhan menatap Chu Xingyun seperti ini, tanpa berbicara, matanya penuh kegilaan dan berjuang, ketika dia akan terus bertanya, Chu Xingyun tiba-tiba bergerak, mengangkat kepalanya, dan menyambut matanya yang gelap. Hatiku dipenuhi dengan Liu Xiang, tidak ada yang bisa menginjakan kaki, kamu cantik, sangat baik, tapi sayangnya. Suara Chu Xingyun lembut, tapi setiap kata seperti palu berat berdebar keras jauh di dalam hati Ye Qianhan. Tentu saja, jawaban ini. Ye Qianhan tersenyum, tapi itu adalah senyum pahit, senyum tak berdaya. Dia memejamkan mata dan mengandalkan kayu yang layu dan mati, dan tidak lagi memandangi langit yang luas, tetapi memejamkan matanya dengan kesakitan, tidak bisa berkata, pergilah, aku tidak butuh belas kasihanmu. Chu Xingyun mendengar kata-kata Ye Qianhan dan terdiam lagi. Dia berdiri untuk waktu yang lama, dan labu pinggul di tangannya benar-benar membeku menjadi patung es. Pada akhirnya, dia masih tidak berbicara, tetapi perlahan berbalik dan keluar dari lembah langkah demi langkah. Mengandalkan kayu kering Ye Qianhan, dia tiba-tiba membuka matanya saat ini, dia melihat ke belakang kepergian Chu Xingyun, dan tidak ada keputusan sebelumnya di matanya, dan hanya ada keluhan gadis kecil itu, penyesalan. Terlebih lagi, pada saat ini, matanya menjadi jernih, dan sepertinya ada air mata yang keluar. Chu. Ye Qianhan membuat suara yang halus, dan tangan hijau dan gioknya terulur seolah-olah dia ingin menjaga Chu Xingyun, tetapi pada saat inilah dia tiba-tiba menghentikan gerakan ini dan tubuhnya kaku di tempat. Pada saat ini, hati Ye Qianhan sangat kacau dan kacau. Sejak tahun ini, cintanya pada Chu Xingyun tidak berubah, dan itu telah menjadi lebih kuat menempati seluruh hati. Tetapi pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa kekasih sejati Chu Xingyun bukanlah dia tetapi Sui Liuxiang. Jika dia mengulurkan tangan untuk menghentikan Chu Xingyun, maka cinta ini terlalu rendah hati untuk sebagus seorang pengemis. Harga diri Ye Qianhan tidak memungkinkannya untuk melakukannya. Untuk cinta ini, Ye Qianhan menyerah terlalu banyak tanpa pintu sekte, memutuskan bimbingan, dan bahkan darah dan dagingnya sendiri tidak pernah dibawa di sampingnya, dan dia tinggal sendirian di lembah liar ini, dengan Frost untuk sahabat.
Jika bahkan cinta ini harus ditinggalkan dan menjadi rendah hati, maka dia benar-benar tidak punya apa-apa. Di kejauhan, langkah kaki Chu Xingyun terdengar, dan dia tidak berhenti, langkah demi langkah, sampai dia berjalan keluar dari hutan belantara dan meninggalkan lembah. Pada saat ini, lembah itu berangin. Sinar angin dingin menyapu, dan ribuan kristal es mengembun di kekosongan, dan di antara gemerisik dan jatuh tanpa henti memukul wajah cantik Ye Qianhan, di mana ada 2 garis air mata tersisa, digosokkan ke kristal es itu tidak bisa dibedakan. Pada saat yang sama, Chu Xingyun sudah tiba di luar lembah. Pada saat dia melangkah keluar dari lembah, angin dan salju tiba-tiba menjadi intens. Di salju dan salju yang panjang, cahaya biru samar mekar tanpa peringatan, dan perlahan-lahan jatuh di depan Chu Xingyun. Melihat ini, Chu Xingyun membeku sejenak. Dia menatap ke arah cahaya biru, tetapi dia melihat bahwa cahaya biru yang dingin tiba-tiba menyebar. Di salju, 2 hal tiba-tiba muncul. Yang pertama adalah jaket katun yang dikenakan oleh bayi, kainnya halus dan sulamannya halus. Yang lain, tampaknya, adalah surat yang di atasnya tertulis Saudara Yun, Ciuman. Melihat hanya beberapa kata pada surat itu, murid mata Chu Xingyun meremas menjadi jarum. Nada ini, tulisan tangan ini, dia sangat akrab, itu dari tangan Sui Liuxiang. Chu Xingyun mengambil tangan surat itu dan tiba-tiba menggigil. Dia membuka surat itu dengan hati-hati, dan hanya ada selembar kertas surat di dalamnya, menulis ini tidak disengaja, aku tidak menginginkannya, dia seperti aku. Jantung Chu Xingyun berkedut, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kubah langit yang tertutup salju, tidak mampu menahan mulutnya. Liuxiang, di mana kamu? Jika kamu bisa mendengar suaraku, bisakah kamu keluar dan melihatku? Suara itu bergema jelas. Di badai salju, sangat jelas. Namun, di ruang ini, tidak ada suara lain selain suara angin dan salju. Pada akhirnya, bahkan tangisan Chu Xingyun benar-benar hilang. Batuk-batuk-batuk. Pada saat ini, mulut Chu Xingyun terus-menerus batuk dan darah panas keluar dari mulutnya, satu demi satu, seperti panah darah menodai salju di depannya merah. Dia melihat jaket bayi berlapis kapas di tanah, dan kemudian melihat alat tulis di tangannya. Mulutnya penuh senyum pahit. Dia menahan rasa sakit yang hebat dan mengeluarkan sebotol roh lagi. Dengan kepala dimiringkan ke bawah, anggur berapi-api hampir merobek tubuh Chu Xingyun, secara paksa menekan rasa sakit yang parah di tubuh. Namun, batuknya tidak berhenti, satu demi satu, darah panas menyemburkan satu demi satu. Pada akhirnya, wajah Chu Xingyun menjadi seputih salju, dia berjuang untuk menopang batu besar, matanya kacau dan kosong, dan bahkan berdiri sangat sulit. Suara halus fragmentasi ruang datang, dan Taiksu Devouring Spirit Piton terbang keluar dari saluran ruang angkasa, mempersempit sosoknya menjadi satu kaki, berlama-lama di sekitar Chu Xingyun, dan mata ular hitam penuh dengan kekhawatiran. Bah! Roh ular sanca Taiksu menggigit sedikit, dan tubuh ular berguling, meraih kendi di tangan Chu Xingyun. Ia tahu bahwa meskipun minuman keras dapat menekan rasa sakit fisik Chu Xingyun, itu juga akan meningkat cedera Chu Xingyun. Namun, begitu Taiksu Ling Piton menyambar labu pinggul, Chu Xingyun mengangkat kepalanya, tersenyum, meregangkan tangannya, dan menyambar labu pinggul lagi. Kamu masih muda, kamu tidak mengerti aku. Mata Chu Xingyun agak kabur. Dia mengangkat botol pinggul dan menuangkan minuman pahit, hampir membasahi dia. Anggur yang berapi-api naik dan berubah menjadi es di kekosongan. Antara langit dan bumi, penuh dengan alkohol dan kesedihan. Chu Xingyun jatuh di es, tangannya terbuka, matanya menatap kosong ke langit, membiarkan salju beku dan salju menutupi tubuhnya, tak bergerak, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Orang terkasihku yang sebenarnya adalah Liuxiang dan Suixiang. Tapi bagaimanapun juga dia adalah ibu biologis yang tidak disengaja, bagaimana aku bisa mengabaikannya? Menjadi manusia, sulit, terlalu sulit. Chu Xingyun bergumam, dengan suara, semua dari hatinya. Suaranya menjadi semakin lemah. Akhirnya, dia benar-benar menghilang dalam angin dingin, hanya menyisakan darah di tanah dan labu pinggul membeku menjadi patung es. Ketika Chu Xingyun jatuh koma, Qianying biru yang tenang berjalan perlahan di langit salju yang terbang. Sosok ini adalah seorang wanita, King Li tidak terkatakan. Menatap Chu Xingyun, sepasang mata seperti kristal, sudah penuh air mata kristal. Ada kasih sayang di matanya, ada kasihan. Ada dendam dan kecemburuan. Tetapi lebih banyak yang enggan dan tak tertahankan. Kakak Yun, urus Qianhan dan tidak sengaja. Jangan pikirkan aku akan sendirian. Suara wanita itu juga bergetar, dia mengambil napas dalam-dalam, berbalik, dan angin yang tak berujung snow menyelimutinya sampai nafas terakhir menghilang. Dinginnya salju tak berujung, yang telah membeku selama ribuan tahun, dingin dan menggigit. Cedera Chu Xingyun sudah serius. Tetap lama, perubahan suasana hati yang intens, dan minum yang tidak terkendali semua membuatnya terluka. Terluka, ketika Chu Xingyun bangun, itu 2 hari kemudian. Pada saat dia koma, Taiksu Ling Piton menyelamatkannya, menghancurkan kehampaan secara langsung, dan langsung kembali ke halaman jauh di dalam Gunung Wanjian. Ketika Sui Qianyu melihat Chu Xingyun yang sekarat, dia hampir takut pingsan di tempat. Chu, yang masih balita,
jatuh di tanah untuk menangis, halaman, dan tiba-tiba membuat berantakan. Untungnya, setelah 2 hari perawatan yang cermat, Chu Xingyun secara bertahap pulih dari komanya, tetapi tubuhnya masih lemah dan matanya dalam, tanpa sepatah kata pun. Melihatnya seperti ini, Sui Qianyu sangat masuk akal dan tidak banyak bertanya, merawat Chu Wuyi dan Chu Xingyun tanpa memberitahu siapapun seolah-olah ini tidak pernah terjadi. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa selama waktu ini, Sui Qianyu menyembunyikan roh Chu Xingyun, dan Chu tidak sengaja, seperti sengaja, menghancurkan termos pinggul di halaman dan menumpuk wajah merah muda dan kusam jijik. Selain itu, halamannya damai. Setelah 7 hari, cedera Chu Xingyun akhirnya membaik, dan ia bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan, tetapi tubuhnya masih lemah, mengenakan jubah bulu, memandang salju yang berterbangan, dan batuk dari waktu ke waktu. Pada hari ini, Chu Xingyun tidak mundur di halaman seperti yang dia lakukan di masa lalu. Dia mengenakan pakaian hitam lagi, membawa pedang lubang hitam, dan disertai dengan Sui Qianyu, berjalan keluar dari halaman. Banyak orang berkumpul di Aula Wanjian. Kehadiran Wu Jingsui, kehadiran Mo Wanggong, kehadiran Baili Mania sepanjang hari, Ning Levan, Xia Qingcheng dan yang lainnya juga hadir. Mata menatap tajam pada Chu Xingyun. Pada saat yang sama, di luar Aula Wanjian, semua pasukan, kota-kota kuno, gerbang sekte, dan penguasa Northern Wastelen datang ke Pavilion Wanjian, melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Setahun yang lalu, Pavilion Wanjian menerobos Istana Jiuhan. Kami di Qixinggu akhirnya tidak harus menanggung perbudakan Istana Jiuhan. Itu hanya kehidupan dan kematian kedamaian pavilion. Tidak ada berita untuknya. Pahlawan martir, dapat dilihat bahwa dia tidak terluka serius seperti dikabarkan. Pemerintahan ini adalah berkah dari Pavilion Wanjian saya. Almarhum sudah mati, Wanjian hidup selamanya, dan Patriark mengumpulkan kita di sini dan berduka. Orang yang baik dan saleh seperti itu benar-benar langka. Terlebih lagi, tanpa tembakan Patriark, salju tak berujung kita tidak akan berkembang ke titik di mana kita berada saat ini. Sang Patriark dengan penuh semangat mempromosikan kebajikan dan membangun banyak jalan komersial di Gurun Utara. Hanya dalam 1 tahun, kota-kota di seluruh negeri telah berkembang pesat dan tidak akan ada perang dan kekacauan. Bagaimana kita tidak bisa mendukungnya? Banyak penguasa pasukan bersuara, baik dari Seven Star Valley, atau dari salju tak berujung, dan bahkan banyak orang datang dari daerah-daerah terpencil. Di antara kata-kata, wajah penuh dengan rasa hormat dan dukungan. Namun, ada juga generasi yang acuh tak acuh di kerumunan, mereka melihat sekeliling dan melihat dengan hati-hati di seluruh Pavilion Wanjian. Bahkan jika mereka berbicara dengan keras, hanya ada beberapa kalimat yang menunjukkan rasa kesombongan. Mereka juga penguasa kekuasaan, tersebar di seluruh Gurun Utara, meskipun mereka tidak berdiri di sisi berlawanan Pavilion Wanjian, mereka juga menyebabkan beberapa kebingungan dan niat pemberontak. Pada saat ini, di Aula Wanjian, seorang tokoh akhirnya keluar dan masuk ke dalam visi semua orang. Tiba-tiba, suara diskusi yang memenuhi ruang menghilang, semua orang merasakan kejutan yang tajam, dan alam bawah sadar mengangkat tulang punggungnya, matanya terfokus pada Aula Wanjian, dan matanya terpaku. Di bawah pengawasan kerumunan, serangkaian langkah kaki halus terdengar, kerumunan bergerak langkah dan memberi jalan ke bagian, dan pada akhir bidang penglihatan, Chu Xingyun muncul dalam warna hitam. Saya melihatnya berjalan perlahan, menghadap Pang Junyi, mata dalam, pedang hitam di belakangnya tidak terhunus, tetapi Jiang Wang bergegas ke langit, merobek awan tebal, dan menekan atmosfer seluruh ruang. Langsung, orang banyak tidak bisa bernapas. Ini kekuatan yang kuat, ini adalah penguasa sebenarnya dari Wilderness Utara. Desahan samar terdengar di kerumunan. Dalam sekejap, pikiran ini tertanam dalam-dalam di dalam pikiran setiap orang, perasaan yang kuat akan penyembahan, keluarkan dari tubuh. Telah melihat Bapa Bangsa, suara kagum berseragam, dan pada saat yang sama, semua penguasa pasukan berlutut satu, kepala mereka terkulai, dan mereka tidak berani menatap langsung ke mata Chu Xingyun. Di antara mereka, para penguasa pikiran pemberontak itu begitu mengesankan. Ketika mereka melihat Chu Xingyun, pemberontakan dan pikiran-pikiran yang mengganggu di hati mereka tidak ada lagi. Kekuatan ini seperti Tuhan langit dan bumi. Menyerah. Setahun yang lalu, aku memimpin pasukan ke salju tanpa akhir, mematahkan 9 puncak dingin, dan membantai rok darah malam untuk menyelamatkan Gurun Utara dari perbudakan. Sejak itu, aku telah mundur di Gunung Wanjian. Benda-benda besar dan kecil juga diserahkan kepada para tetua, tetapi beberapa daerah di Gurun Utara telah muncul. Kekacauan. Chu Xingyun berbicara dengan acuh tak acuh, dan kata-katanya membuat hati pasukan tertentu berkedut. Mereka panik dan menatap Chu Xingyun. Mereka merasa bahwa tatapan Chu Xingyun, seperti pedang, tampaknya hanya sekedar pandangan. Bisa membunuh mereka. Sama seperti mereka malu, Chu Xingyun tersenyum tipis dan melanjutkan, namun, Gurun Utara sekarang telah diambil di bawah kendali Pavilion Wanjian, dengan 10 miliar orang dan satu hati, semua kebingungan halus ini akhirnya akan hilang sepenuhnya. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menahan para pahlawan yang tak terhitung jumlahnya yang mati dalam pertempuran?
Lahan utara dapat memiliki ketenangan hari ini, tidak hanya dengan upaya Paviliun Wanjian, tetapi juga oleh pertempuran para pahlawan untuk membunuh musuh. Mereka mungkin datang dari sisi Anda atau teman dan keluarga Anda, apakah itu adalah untuk diri kita sendiri, atau untuk ribuan pahlawan, kita semua harus bekerja bersama. Maju dan revitalisasi Gurun Utara. Ketika suara terakhir turun, napas Chu Xingyun menjadi lebih tajam. Semua orang di Paviliun Wanjian menatap pada saat yang sama, nafas mekar, dan pedang berubah menjadi langit, tiba-tiba berdiri di antara langit dan bumi. Jianyin menjerit, dan kekosongan berosilasi. Pedang ini seperti keajaiban. Kerumunan di bawah ini mengangkat kepala mereka dan menatap dalam-dalam pada pemandangan ini, dan wajah mereka meledak menjadi panas dan pikiran yang dalam. Pada saat itulah pedang Lingtian menjadi sangat tinggi, berdiri di tanah, mengesankan dan perkasa, dan tampaknya abadi, bahkan jika itu dipisahkan oleh ratusan mil, itu bisa terlihat jelas. Pedang Lingtian, berdiri di salju dan angin, bisa menghancurkan langit. Wu Jingsui, Mo Wanggong dan yang lainnya juga mengangkat kepala mereka, menatap kosong pada kehampaan, wajah mereka berkabung dan sukacita hidup berdampingan. Senang, sejak kehancuran Istana Jiuhan, Paviliun Wanjian mengambil gambar dari Gurun Utara. Meskipun cuacanya halus dan hujan, masih akan ada kekacauan di tempat-tempat terpencil. Chu Xingyun secara khusus membiarkan penguasa kekuasaan ini datang untuk membiarkan beberapa orang pemberontak merasa untuk kekuatan Paviliun Wanjian. Dengan cara ini, mereka tidak akan berani menanggung gagasan pemberontakan, dan Paviliun Wanjian juga akan stabil seperti Gunung Tai, dan tidak akan ada lagi turbulensi. Kesedihan, melihat pedang ini, mereka berpikir tentang Lin Tianchong, dan teman-teman dan kerabat yang meninggal dalam pertempuran. Meskipun orang-orang itu telah mati selama setahun, seperti yang dikatakan Chu Xingyun, tanpa ribuan pahlawan yang tewas dalam pertempuran, Gurun Utara tidak bisa damai, dan Paviliun Wanjian tidak bisa menjadi leluhur satu domain, mengambil alih 10 miliar orang. Orang-orang itu sudah mati, tetapi keberadaan mereka seperti cahaya pedang Lingtian, cerah dan menyilaukan, yang telah bersinar di Paviliun Wanjian, dan bahkan seluruh Gurun Utara. Di wajah Chu Hu, setetes air mata panas jatuh, membuat wajah Chu Wuzi yang tidak sadar tampak penasaran, dia mengulurkan tangan dan menarik sudut pakaiannya, dan mulutnya mengoceh samar-samar. Sui Qianyu tidak bisa membantu tetapi tertegun. Dia mengulurkan tangan dan memeluk Chu Wui, dan berkata dengan suara kecil, tidak disengaja, kamu masih muda. Ketika kamu tumbuh dewasa, secara alami kamu akan mengerti. Wen Yan, Chu Wui mengangguk tanpa alasan, dia sepertinya merasa seperti dia rasakan, matanya menatap jauh ke arah salju tanpa akhir, matanya berkedip, dan dia menangis. Kesedihan yang meresapi kekosongan, Chu Xingyun bisa merasakan lebih jelas daripada orang lain. Dia melihat salju dan langit dan bayangan pedang yang tajam, dan dua sosok muncul di benaknya. Bersama-sama, secara alami adalah Lin Tianchong. Dalam pertempuran Jiuhan Feng, Lin Tianchong meledakkan Ling Hai untuk janji awal dan memberikan 2 pukulan berat kepada wakil tuan istana Jiu Hangong. Setiap kata yang dia ucapkan, selama setahun, Chu Xingyun tidak pernah lupa, sangat terpatri dalam benaknya. Yang lainnya adalah seorang pria muda berkulit hitam, dengan wajah tampan seperti setan, membawa pedang gelap dan sepasang mata yang dalam cahaya sihir berkobar seperti anak iblis. Dia, benar-benar iblis. Dibandingkan dengan kematian sensasional Lin Tianchong, kematian iblis, kecuali Chu Xingyun, tidak diketahui. Terlebih lagi, keberadaannya tidak diketahui oleh orang banyak. Alasannya adalah bahwa dia berasal dari hati Chu Xingyun, dia adalah Chu Xingyun juga dia, keduanya adalah satu orang. Tetapi tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Chu Xingyun dapat datang ke tahap ini hari ini, dan Paviliun Wanjian dapat berkembang hingga saat ini. Pahlawan terbesar tidak lain adalah iblis, tanpa dia, semuanya tidak lain hanyalah Yunyan. Ketika kerajaan rahasia bintang kuno ditutup, Ye Xuesang tiba-tiba muncul, mengambil postur yang kuat dan tak tertandingi, dan mengambil Sui Liuxiang. Karena itu, iblis itu, yang berasal dengan diam-diam, dan secara bertahap menekan Chu Xingyun. Selama aku bisa menyelamatkan Liuxiang, aku tidak peduli tentang segalanya, bahkan jika aku membunuh para dewa, dan dunia ini hidup, aku bersedia. Chu Xingyun selalu ingat kalimat ini diucapkan oleh iblis. Ketika dia dipenjara di dalam hatinya, dia terus memikirkannya dan memikirkannya. Karena itu, Chu Xingyun rela dipenjara di jantung gelap matahari. Dalam kehidupan terakhir, Chu Xingyun telah memasuki tingkat kerajaan semu, apakah itu iblis atau iblis, dia sudah menganggapnya seperti biasa. Namun, derivasi setan kali ini berasal dari Sui Liuxiang. Iblis jantung itu gila, untuk menyelamatkan air dan wewangian, dia tidak ragu-ragu untuk mengangkat pedang lubang hitam di tangannya, sama seperti Dewa 9 Hari, membunuh semua orang yang menghalangi. Pada awalnya, sesuai dengan rencana Chu Xingyun, ia berhasil menyelamatkan Liu Mengyan, tetapi juga secara diam-diam mengatur, memicu kontradiksi antara Paviliun Wanjian dan Sekte Kuno Xinchen, dan memperburuknya untuk sementara waktu, akhirnya menyebabkan 2 kekacauan berdarah. Dalam pertempuran ini, dia, pemenang terakhir, menaklukkan Paviliun Wanjian dan Xinchen Sekte dalam satu gerakan, dan menjadi penguasa kekuatan tinggi.
Sejak itu, dia tidak pernah berhenti. Di satu sisi, ia menggunakan binatang api untuk menggerakkan gelombang binatang untuk mengisolasi ambisi serigala dari gerbang emas dan balai Seng Xiao, dan dengan penuh semangat mempromosikan langkah-langkah reformasi. Di sisi lain, dia memegang formasi besar di bawah Yan Xiang Pas dan dengan 300.000 pasukan, dia dengan kaku memblokir 3 juta tentara kuil Seng Xiao dan gerbang emas Daluo, dan memenangkan waktu yang sangat berharga. Pada akhirnya, ia berhasil melebur budak pedang lubang hitam, dalam posisi yang tak tertandingi, melawan Daluo Jinmen dan kuil Seng Xiao, pertempuran Palu, pertempuran di Anluodian dan gerbang emas Daluo, orang-orang kuat tewas, dan pemanah menyerah sekte besar domain. Chu Xingyun masih ingat hari itu, tubuh iblis telah ternoda oleh darah. Di mata yang terakhir, cahaya sihir adalah nakal, membunuh langit, tapi dia tahu bahwa selain lampu ajaib, di mata pikiran, ada cinta mendalam untuk Sui Liuxiang. Setelah mengambil kendali kuil Seng Xiao dan gerbang emas Daluo, setan jantung diam-diam datang ke lembah Qixing, menghadapi sekelompok serigala dengan ambisi, memasuki pegunungan Tianshan, melawan jiwa-jiwa Kaisar Wu yang tersisa, dan bahkan membantu lembah Qixing untuk pulih dari kekacauan. Hanya dalam beberapa bulan, 5 kekuatan di Wastelen Utara telah berada di tangan iblis. Pada saat itu, dia sudah kelelahan, tetapi dia masih tidak berhenti, melambaikan pedangnya, melangkah, dan menunjuk ke 9 puncak dingin. Setan jantung tahu bahwa, dalam pertempuran Jiu Han Feng, dia mungkin dikalahkan, atau dia mungkin terbunuh di tempat mendesaknya untuk menginjakan kaki di puncak bersalju itu tanpa berpikir 2 kali. Untuk pertempuran ini, iblis tidak menutup matanya selama berhari-hari dan malam. Ia meletakkan banyak plot, menyiapkan trik pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya, melawan 18 penatua, membunuh 2 wakil penguasa istana, Rok Darah Zuye, dan akhirnya dengan putus asa menghancurkan Rok Darah Malam sisa jiwa. Mereka semua menghancurkan bumi, mereka lahir dan mati, dia tidak pernah mengeluh tentang hal itu, bahkan ketika Sui Liuxiang hendak pergi, satu-satunya harapannya adalah menghentikan Sui Liuxiang untuk sementara waktu dan membiarkan dia melirik lagi. Setan, lahir di Sui Liuxiang, meninggal juga harus dikaitkan dengan Sui Liuxiang. Dia, betapa sederhana dan murni, berasal dari cinta terdalam Chu Xingyun untuk Sui Liuxiang. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa iblis menyerahkan segalanya untuk cinta, bersedia mengubah pedang menjadi dewa pembunuh, dan membantai dunia. Daripada mengatakan bahwa Chu Xingyun di penjara jantung oleh iblis, lebih baik untuk mengatakan bahwa ia terjebak oleh cinta dan tidak mau mengalahkan iblis. Karena, jika dia mengalahkan iblis, semua yang mengikuti tidak akan begitu gila, dan Sui Liuxiang tidak akan bisa lepas dari kelahiran, dan akan menjadi tubuh Rok Darah Malam. Panggilan. Chu Xingyun memikirkan ini, dia tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan napas keruh. Dia tahu bahwa iblis itu sudah tidak ada lagi sejak lama, tetapi dia tidak tahu mengapa. Tindakan dan kata-kata iblis itu sangat diingat dalam benaknya, dan dia tidak pernah melupakan setengahnya. Heart Demon, kau dan aku, ini adalah satu. Mulai hari ini, kau akan menyelesaikan hal-halmu yang belum selesai, aku akan membantumu. Sebuah suara yang hanya bisa didengar oleh Chu Xingyun bergema di hatiku, sedikit menatap mata. Di mata gelap dan dalam, semua adalah cahaya tekad-tekad tak tertandingi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.